Oke, jadi ini mungkin masalah yang sering terjadi, itu masalah kedua pada saat kalian motokopi finisher ya atau susun. Ini sudah nggak kembali nih. Ini solenoid kurang bagus ini teman-teman. Pernya kurang narik ya, kalau nggak kembali begini itu bahaya, kalau bolak-balik telat pasti ngejam. Ya ini masalahnya. Nah ini masalah baru ini, tapi nantilah mungkin saya akan bahas ini supaya nggak terlalu panjang teman-teman. Kalau dia nggak kembali berarti kalian harus periksa bagian per bagian sini teman-teman, jadi nggak nabrak. Nah pada saat kalian mengalami masalah kertas dia berhenti pada saat ini kertas sudah masuk, ini kertas sampah teman-teman ya. Nah mungkin karena partai dia berhentinya di tengah menuju pelatuk sensor, biasanya nabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yulis teman-teman. Miring kamera aku ini. Oke, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik semua, dan pastinya tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa teman-teman ya. Kalian bisa beraktivitas, mesin kalian tentunya tetap masih kondisi aman. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ke kalian. Di sini sudah ada media ya, seperti teman-teman lihat di depan saya ini, di depan kalian ini namanya duplek atau unit 2 ya. Cuma ini kotor sekali ya. Ini kotor sekali teman-teman, karena kita memang belum pernah sama sekali kita bersihkan, karena bakalan kita overhaul. Lagi pula tempat sudah tersedia teman-teman. Oke, terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa dukung channel ini. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe. Oke, terima kasih buat kalian. Sebelum saya jelaskan satu persatu letak-letak sensor yang bermasalah di duplek ini ya, duplek ini atau unit 2. Nah selain tempatnya biasanya duplek ini, masalah duplek ini pada saat kalian melakukan motokopi itu susun atau finisher ya, finisher yang partai teman-teman ya, yang kopian banyak. Nah kemudian fungsi daripada unit 2 ini atau duplek ini selain finisher, kalau finisher oke. Kalau finisher teman-teman nanti kita lihat, finisher itu cuma berfungsi posisi kertas itu bagian samping sini teman-teman ya. Jadi posisinya itu bagian samping sini, jadi dia cuma ini nggak goyang ya, dia cuma tenang seperti ini. Nah itu nanti posisi di samping ini dia cuma masuk tek, begitu datang kertas dari unit 1 masuk tek, keluar ke karet exit di unit 1, dia cuma naik tek tek tek. Oke. Nah kalaupun nanti bolak-balik, kalau dia bolak-balik itu dia itu masuk ke bagian sini teman-teman. Oke, masuk, dia itu masuk bagian sini, bagian di dalam duplek ini ya, di bagian tengah. Nah biasanya berhenti. Nah next kita lanjut. Kemudian selanjutnya biasanya si unit 2 ini itu rata-rata mengalami selalu muncul di monitor mesin atau di LCD mesin itu selalu reset unit 2. Nah itu masalahnya, harinya biasa reset ke unit 2. Oke, di mana letak reset untuk reset unit 2 ini? Sekarang saya mau kasih lihat ke kalian. Kalau khusus reset unit 2 itu selalu di bagian soket yang ini teman-teman. Mungkin kalian bisa melihatnya.
sensor yang ini. Oke. Nah, di sini mungkin langsung saya jelaskan di bagian reset unit 2 ini teman-teman. Di bagian reset unit 2 ini, pada saat kalian itu mendorong mesin, ditutup pintunya, kemudian dia mendeteksi reset unit 2. Biasanya yang sering saya jumpai di lapangan itu ada kalanya mesin itu selalu saya lihat di posisi ini dilepas teman-teman. Nah, selalu saya dapat posisinya terlepas. Itu makanya pada saat kalian mendorong unit 1 sudah, unit 2 kemudian kalian melakukan penutupan pintu, selalu mesin begitu. Sebelum mesin notari itu selalu minta reset unit 2. Nah, otomatis kalian akan melakukannya, kalian akan dorong, tarik, baru tutup atau pintu kalian buka tutup kembali. Nah, kalian pertama kali harus mengecek bagian sini. Oke, bagian si soketnya ini biasanya itu dilepas ya. Biasanya dilepas teman-teman. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya, Bang, kalau seumpama kondisi si soket itu sudah terpasang ya, yang tadi itu, kalau dia mau reset, kondisi si terpasang dan dia masih mendeteksi reset, kondisi reset ini kan di sini menggunakan sensor teman-teman ya, menggunakan motor di bagian dalam itu. Sebentar saya kasih tunjuk, saya bakar rokok dulu lah, kita sambil nyantai teman-teman ya. Nah, ini mau mesin 6000 atau 65, tapi kalau jenis mesin 65 itu jarang sekali mengalami namanya reset unit 2 teman-teman. Beda dengan 6000, pada umumnya rata-rata 6000, 5000, 60-20, 50-20 teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian. Kita setel dulu kamera teman-teman, supaya terlihat. Mungkin supaya lebih terang. Nah, ini kalian bisa melihat di bagian sini. Coba kita shot bagian sini teman-teman, itu ada pelatuk, cuma saya nggak bisa bongkar, banyak sekali saya harus lepas teman-teman. Nah, ini itu biasanya nggak main ya, nggak main sehingga selalu mereset unit 2. Atau kalau dia nggak main kan pastinya nabrak dia. Kalau dia main itu pasti kembali ke sini teman-teman ya. Kalian bisa cek bagian sininya. Nah, itu kalau saya balik lagi, coba saya balik, kelihatan nggak? Oh, kotornya teman. Oke. Nah, ini posisi letak motor itu. Kalau kalian mau melepasnya itu harus melepas bagian ujungnya dulu teman-teman, bagian sini. Tapi jarang, yang mestinya kalian cek kalau seumpama si ujung arah pelatuknya itu main ya, yang ini main teman-teman. Saya kasih lihat ya, sorry agak ribet juga sih karena ini terlalu kotor. Kalau ini main, seumpama ini kan ada motornya bagian dalam teman-teman, jadi kalau yang mau melepasnya harus dibalik ya. Ini harus main. Ini agak keras sih, agak keras bagian itu. Nah, biasa yang menyebabkan dia itu reset unit 2 itu, makanya mungkin langkah teman-teman isi bisa saja ini dilepas, cuma akan selalu pada saat mesin awal dikasih menyala, awal di on itu, awal dikasih nyala itu pastinya dia akan minta reset unit 2 teman-teman ya, kalau ini nggak terpasang. Oke, mungkin cara bongkarnya kalian tinggal buka satu baut ini, nanti tinggal bisa ditarik keluar ya, bisa ditarik keluar ini. Cuma saya nggak mau terlalu supaya nanti videonya nggak terlalu panjang teman-teman. Oke, mungkin saya rasa kelar di situ ya. Bagian tentunya untuk reset unit 2 itu kalian periksa bagian si kabelnya ini ya. Kalau kalian melihat pelatuknya itu kembali, kalau dia 4 dia kembali melebar ya. Jadi kalau 4 itu dia kembali melebar teman-teman. Jadi dia ngikut lebarnya kertas. Jadi kalau menggunakan folio dia mengecil ya, sesuai ukuran kertas yang kalian gunakan. Nah, kemudian kedua. Oke, jadi ini mungkin masalah yang sering terjadi, itu masalah kedua pada saat kalian motokopi finisher ya, atau susun. Ini sudah nggak kembali nih. Ini solenoid kurang bagus ini teman-teman.
pernya kurang narik ya. Kalau nggak kembali begini itu bahaya, kalau bolak-balik telat pasti ngejam ya. Ini masalahnya. Nah ini masalah baru ini, tapi nantilah mungkin saya akan bahas ini supaya nggak terlalu panjang teman-teman, jadi nggak nabrak. Nah pada saat kalian mengalami masalah kertas dia berhenti pada saat ini kertas sudah masuk, ini kertas sampah teman-teman ya. Nah mungkin karena partai dia berhentinya di tengah menuju pelatuk sensor. Biasanya nabrak itu di pelatuk sensor bagian bawah ini. Sebentar bakalan saya lepas, kita lihat, kita saksikan sama-sama teman-teman. Nah biasanya jadi pada saat kalian partai motokopi set dari unit 1 masuk ke sini, mungkin jalan-jalan begitu berapa lembar, otomatis dia nabrak. Otomatis kan banyak kertas juga ada di bagian samping ya, di bagian samping mesin, kemudian naik di unit satunya, mungkin di bagian regis, mungkin sudah diantaranya upper sama lower, kemudian ada di bagian posisi di sini. Sebetulnya mungkin kalau orang awam mengalami masalah seperti itu, paper jamnya seperti itu, mungkin kalian akan bingung teman-teman. Nah di sini saya mau jelaskan. Sebetulnya kertas-kertas yang lain di unit 1 maupun yang di bagian samping itu sebetulnya tidak ada masalah teman-teman ya. Yang bermasalah itu bagian yang unit 2, bagian si finisher atau duplex ini teman-teman, yang bagian samping. Karena yang bekerja, yang berfungsi itu untuk finisher atau susun itu cuma unit 2, itu cuma sensor yang bagian samping ini ya. Oke, kita langsung bongkar ya. Kali lihat ke teman-teman, kita buka sensornya dulu. Oke, ini saya bakalan lepas teman-teman. Sebetulnya kalian juga tanpa membuka juga nggak bisa ya, tanpa harus melepas sensor ini juga pun bisa. Cuma untuk lebih jelasnya saya akan kasih lihat ke kalian. Aduh, dia menggunakan 2 baut. Ini sudah pecah ini teman-teman, sudah hancur. Tapi karena memang ini rapuh bagian sininya, biasanya kalau kalian mau melepas bagian sini, kalian harus pelan-pelan teman-teman. Nah, pelan-pelan melepasnya. Nah, kalau ini yang saya maksud pelatuk ini kotor sekali teman-teman. Nah, untuk bagian ini teman-teman, ya. Jadi untuk pelatuk ini itu biasanya luka. Kalau dia bermasalah itu biasanya luka. Kalau dia luka, otomatis, aduh, jancuk, nak mata cuk. Pada saat kertas sampai di posisi yang ini teman-teman, itu otomatis nabrak, ya, nabrak, dan jadi otomatis itu telat. Kalau dia nabrak tertahan di sini. Makanya setiap kali mesin mengalami paper jam itu, yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat samping pinggiran kertas begini, itu kalau nabrak biasanya kelihatan teman-teman ya. Kelihatan dia posisi letak pada saat bekas menabraknya. Itu otomatis akan tidak selurus ini teman-temannya, itu kalian perlu perhatikan. Jadi cara menyikapinya masalah-masalah begitu, kalian memang harus bukan memprediksi ya. Kalian pertama kali harus mengecek posisi kertas yang paper jam bagian sampingnya. Jadi dia nanti kita bakalan ngejam seperti ini. Nah, tapi bagaimana bang? Itu kan kalau sudah ketahuan masalahnya teman-teman ya. Kalau ketahuan masalah di sini, otomatis langkahnya biasanya saya lem. Saya sedikit kasih kapas ya, saya kasih kapas sedikit, kemudian saya kasihkan Alteco atau lem Korea. Baru setelah itu kalian kasih halus, kasih rata ya, kasih rata seperti kalian kira-kira saja ya teman-teman, baru kasih halus. Oke, nah bagaimana? Mungkin pertanyaan kedua teman-teman ya. Jadi begini, mungkin oke lah, itu sudah kelar masalahnya, sudah didapat masalahnya. Muncul pertanyaan, bagaimana mas? Bagaimana bang kalau seumpama si sensornya ini tidak luka, ya, tidak luka, tapi posisi ngejamnya pada saat finisher itu tetap mengalami paper jam di bagian samping ini. Nah, otomatis solusinya setelah mengalami seperti itu, solusinya itu kalian cuma cabut saja ini. Nah oke, kita buktikan langsung teman-teman ya. Kita cabut saja, kita cabut si soketnya. Nah ini saya lepas, kalian bisa lepas ini kebetulan karena belum dilem juga, ini bisa dicabut. Nah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah ini kan seperti kotor, ini kan
akan rawan mengalami namanya paper jam teman-teman, berdebu, kotor. Nah caranya kalian bersihkan, pastinya kalian bersihkan, karena di sini kan ada selah, ada titik. Ketika itu tertutup maka dia akan mengalami paper jam si sensornya ini. Otomatis kalian bersihkan saja. Kalau saya menggunakan biasa setelah saya hand blower yang manual ya, ada yang kecil itu impus ceritanya teman-teman, kalian bersihkan. Nah setelah kalian bersihkan itu, menggunakan itu, kalian bersihkan lagi semuanya, harus betul-betul bersih. Baru setelah bersih kalian pasang. Nah kalian mau pasang bersamaan seperti ini, atau nanti setelah kalian pasang di bagian rumah si sensornya ini. Oke. Nah ini saya pasang dulu supaya nggak terlalu panjang lebar, karena lanjut setelah ini saya akan bahas masalah pembahasan khusus bolak-baliknya teman-teman ya, atau mungkin nanti lanjut di part 2 supaya nggak terlalu panjang teman-teman. Nah ini saya pasang, jadi nanti saya akan bahas ketika posisi dia sering paper jam pada saat bolak-balik, dan posisi kertas itu selalu tinggal di tengah. Jadi cara masangnya seperti ini teman-teman, kasih miring sedikit ya, kasih miring sedikit, nah baru tekan seperti ini. Nah kita pasang, ini sudah hancur satu tempatnya teman-teman, sudah hancur, nggak apa-apa lah, nanti terpasang. Nanti pada saat saya overhaul baru saya perbaiki. Ini sudah ada standnya ya, sudah ada standnya, nggak mungkin kalian akan keliru. Kalau salah pasang posisinya otomatis tidak akan masuk di posisinya teman-teman. Nah sekali lagi, pada saat kalian membautnya ini harus putar kiri dulu teman-teman ya, supaya nggak pecah. Nah seperti ini, putar kiri baru kanan. Let's go. Oke, jadi pembahasan finisher itu sudah kelar. Nah sekarang saya mau lanjut di pembahasan pada saat kalian motokopi timbal balik. Karena saya mau bongkar rahasia-rahasianya di masalah unit 2 pada saat kalian melakukan motokopi timbal balik dan yang sering paper jam. Nah biasanya ini saya mau kasih masuk sebagai sampel saja, sebagai contoh. Selalu posisinya di bagian tengah ini ya. Oke, nah ini bagian tengah ini. Mungkin lanjut di next video ya. Jadi pada saat kertas sudah keluar, berputar, sudah ada unit 1 terisi di bagian samping, dan tiba-tiba mesin paper jam, ini nggak sampai di karet yang bagian sini teman-teman ya. Nah itu nggak sampai di bagian sini. Nah nggak sampai di bagian sini, belum dia masuk ke bagian sini, dia sudah paper jam, posisinya di tengah seperti ini. Oke, posisinya di bagian tengah ini. Ini dua kemungkinan juga teman-teman, selain sensor ada masalah lain. Oke, next lanjut di video selanjutnya teman-teman.